Mari kita berdiskusi tentang waran terstruktur. Pertama, mari kita bahas terkait dengan sejarah waran terstruktur. Waran terstruktur bukanlah konsep baru dalam dunia keuangan. Sejarahnya telah mencakup perkembangan yang sangat panjang dan dapat ditelusuri telah berjalan selama beberapa abad. Poin-poin penting dalam sejarah waran terstruktur diantaranya pertama, waran dalam berbagai bentuknya telah ada sejak abad ke-18. Awalnya mereka digunakan oleh pemerintah dan perusahaan sebagai cara untuk mengumpulkan dana tambahan dari investor. Investor akan membeli waran sebagai bentuk dukungan finansial kepada perusahaan atau pemerintah. Dalam kasus pemerintah, waran sering digunakan selama perang. Sebagai apa? Sebagai alat pembiayaan untuk menghadapi biaya perang yang tinggi. Waran memainkan peran penting dalam sejarah keuangan. Salah satu contoh yang paling terkenal dalam penggunaan waran adalah selama Perang Revolusi Amerika. Pemerintah Amerika Serikat menggunakan waran untuk mendanai perang melawan Inggris Raya. Setelah kemerdekaan, waran ini dapat diubah menjadi saham dalam perusahaan yang didirikan oleh pemerintah yang pada akhirnya memberikan imbal hasil bagi pemegang waran. Seiring berjalannya waktu, waran terstruktur telah mengalami perkembangan dan inovasi. Mereka telah menjadi instrumen yang lebih kompleks dan beragam dengan karakteristik yang berbeda seperti berbagai tanggal kedaluarsa, harga pelaksanaan, dan jenis aset yang mendasarinya. Waran terstruktur sering digunakan oleh perusahaan sebagai alternatif atau pelengkap pendanaan. Mereka dapat mengeluarkan waran untuk menarik investor yang dengan sukarela memutuskan apakah akan menggunakan hak tersebut. Ini adalah cara yang berguna untuk membiayai pertumbuhan bisnis atau proyek tanpa mengambil utang tambahan. Selain digunakan dalam pendanaan perusahaan, waran terstruktur juga dapat digunakan dalam strategi perdagangan, khususnya dalam trading opsi. Investor dan trader sering memanfaatkan waran untuk menciptakan portofolio yang lebih beragam dan mengejar peluang investasi yang berbeda. Pasar waran terstruktur biasanya diatur oleh otoritas keuangan dan memiliki standar tertentu yang harus diikuti oleh penerbit waran. Ini dilakukan untuk melindungi kepentingan investor dan memastikan bahwa transaksi berjalan dengan baik. Dalam beberapa dekade terakhir, waran terstruktur telah menjadi instrumen yang lebih kompleks dengan berbagai varian dan karakteristik yang rumit. Mereka sering diperdagangkan di pasar sekunder dan ada berbagai strategi perdagangan yang dapat digunakan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga waran. Setelah membahas sejarahnya, sekarang kita akan membahas hal-hal yang mendefinisikan waran terstruktur. Waran terstruktur terkadang dianggap rumit, tetapi pada intinya ini adalah kontrak yang memberi pemegangnya hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset tertentu, biasanya saham, dengan harga tertentu dalam waktu yang ditentukan. Untuk memahami konsep ini dengan lebih baik, mari kita bahas poin-poin pentingnya dengan lebih mendalam. Pertama, hak bukan kewajiban. Jadi waran terstruktur memberi Anda hak untuk melakukan tindakan tertentu, tetapi Anda tidak diwajibkan untuk melakukannya. Ini adalah perbedaan utama antara waran dan saham biasa. Ketika Anda memegang saham, Anda harus membeli dan menjualnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dalam hal waran, Anda memiliki fleksibilitas untuk memutuskan apakah akan menggunakan hak tersebut atau tidak. Yang kedua, harga pelaksanaan.
Pada saat waran diterbitkan, ada harga tertentu yang disebut harga pelaksanaan atau harga eksekusi. Harga ini adalah harga yang telah disepakati di awal dan dengan waran terstruktur, Anda dapat menggunakan hak tersebut untuk membeli, untuk waran beli ya, atau menjual untuk waran jual daripada aset tersebut dengan harga tersebut. Ini adalah cara untuk mendapatkan eksklusivitas atas aset tersebut dengan harga yang ditentukan. Yang ketiga, terkait masa berlaku. Setiap waran memiliki tanggal kadaluarsa yang ditentukan ketika waran tersebut diterbitkan. Ini adalah waktu ketika Anda harus menggunakan hak tersebut atau waran akan kehilangan nilainya. Ini penting untuk diingat karena Anda harus membuat keputusan sebelum atau pada tanggal kadaluarsa, karena jika tidak, hak tersebut akan hilang. Yang keempat, pendanaan perusahaan. Waran terstruktur sering digunakan oleh perusahaan sebagai alat pendanaan. Misalnya, perusahaan dapat mengeluarkan waran dan menjualnya kepada investor. Ini memberikan perusahaan sumber dana tambahan yang dapat digunakan untuk membiayai proyek baru, pertumbuhan bisnis, atau mengurangi utang. Ini adalah cara bagi perusahaan untuk memperoleh modal tanpa harus mengambil pinjaman tambahan atau menjual sahamnya secara langsung. Yang kelima, potensi keuntungan dan risiko. Jika harga saham atau aset yang mendasari waran naik di atas harga pelaksanaan, Anda dapat memanfaatkan waran untuk membeli aset tersebut dengan harga lebih rendah yang dapat menghasilkan keuntungan tentunya. Namun, jika harga aset tersebut tidak mencapai atau melampaui harga pelaksanaan waran, mungkin waran tersebut tidak memiliki nilai apapun. Oleh karena itu, investasi dalam waran terstruktur melibatkan risiko dan keputusan yang harus diambil dengan hati-hati setelah mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugiannya. Yang keenam, likuiditas. Sebagai investor, penting untuk memahami tingkat likuiditas waran. Waran seringkali kurang likuid dibandingkan dengan saham biasa, yang berarti mungkin sulit untuk membeli atau menjualnya dengan mudah. Anda perlu mempertimbangkan tingkat likuiditas ini sebelum berinvestasi dalam waran. Nah, di poin ketujuh kita akan masuk ke beragam jenis waran. Terdapat berbagai jenis waran, termasuk waran beli atau call waran yang memberi hak untuk membeli, dan waran jual atau put waran yang memberi hak untuk menjual. Selain itu, terdapat beragam varian waran dengan karakteristik yang berbeda, seperti waran terstruktur berdasarkan indeks saham tertentu, atau waran yang memiliki mekanisme pembayaran yang rumit. Nah, sekarang mari kita coba memahami waran terstruktur dengan mengasosiasikannya sebagai tiket konser yang belum dibeli. Pertama, pikirkan waran terstruktur seperti tiket konser yang belum dibeli. Ketika Anda memegang tiket konser, Anda memiliki hak untuk masuk ke konser tersebut pada tanggal dan waktu tertentu dengan harga tiket yang telah ditetapkan. Tetapi ingat, ini adalah hak bukan kewajiban. Anda tidak diwajibkan untuk menggunakan tiket tersebut. Mari kita asosiasikan harga pelaksanaan sebagai harga tiket. Dalam hal ini, harga tiket konser sama dengan harga pelaksanaan waran. Ini adalah harga yang telah ditentukan di awal dan di mana Anda bisa mendapatkan akses ke konser. Dalam konteks waran, mendapatkan akses membeli saham atau aset underlying-nya. Nah, tanggal konser akan mencerminkan tanggal kedaluarsa waran. Ini adalah batas waktu di mana Anda harus memutuskan apakah akan menggunakan tiket tersebut atau tidak. Keuntungan potensialnya, jika konser sangat populer dan tiket di pasar hitam dijual dengan harga lebih tinggi daripada harga tiket awal, Anda dapat memanfaatkan tiket Anda untuk menjualnya dengan keuntungan. Demikian pula, jika harga saham melebihi harga pelaksanaan waran, Anda dapat menggunakan waran Anda untuk membeli saham
dengan harga yang lebih rendah dan kemudian menjualnya dengan keuntungan. Dalam situasi ini, Anda tidak diwajibkan untuk pergi ke konser atau menggunakan tiket. Sama halnya dalam kasus waran, Anda tidak diwajibkan untuk membeli atau menjual aset. Sekarang mari kita coba untuk mencari pengasosiasian lain untuk mempermudah pemahaman terkait waran terstruktur. Bayangkan waran terstruktur seperti buku diskon yang hanya bisa digunakan pada tanggal tertentu di toko mainan favorit Anda. Anda diberi buku dengan kupon diskon di dalamnya, dan setiap kupon memberi Anda hak untuk membeli mainan tertentu dengan harga yang lebih murah. Kupon dalam buku diskon mewakili waran terstruktur. Setiap kupon adalah hak Anda untuk membeli mainan dengan harga diskon, atau dalam konteks waran, harga pelaksanaannya. Di buku diskon, ada tanggal khusus ketika kupon-kupon tersebut berakhir. Jika Anda tidak pergi ke toko pada tanggal itu, kupon-kupon tersebut akan hilang. Ini seperti tanggal kedaluarsa waran, yaitu batas waktu ketika Anda harus memutuskan apakah akan menggunakan hak Anda atau tidak. Jika Anda pergi ke toko pada hari yang ditentukan dan menggunakan kupon, Anda dapat membeli mainan dengan harga yang lebih murah. Demikian pula, jika harga saham lebih tinggi daripada harga pelaksanaan waran, Anda bisa menggunakan waran Anda untuk membeli saham dengan harga lebih rendah. Dan ingat, Anda tidak diwajibkan untuk menggunakan kupon. Sama seperti dalam kasus waran, Anda bebas memutuskan apakah ingin memanfaatkan kupon atau tidak. Demikian sedikit pengenalan tentang waran terstruktur. Semoga bermanfaat, dan jika ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa mengomen di kolom komentar. Terima kasih.